Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila periode tahun 1949 hingga 1959. Memperkenalkan, nama saya Nora Syikin dari kelas 11 IPS. Pada periode 1949 hingga 1959 terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahannya juga berubah dari presidensial menjadi kuasi-parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan UUD sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini terjadi berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukung. Keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Keenam, dalam masa pemerintah parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dengan keluarkan Dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Ternyata, demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Pertama, pembentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.